Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gifty dengan NIM 289215036, Prodi Manajemen kelas sore B di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, hari ini saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengaku saya, Bapak Mulyono, SHMM. Untuk slide pertama, di sini ada Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengontrol, menganalisis, serta memvisualisasi suatu informasi dalam organisasi. Sistem informasi manajemen ini terdiri dari hardware maupun software yang berfungsi sebagai dasar operasi suatu organisasi. Tujuan Sistem Informasi Manajemen. Tujuan dibentuknya Sistem Informasi Manajemen adalah supaya organisasi memiliki manfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Tujuannya antara lain menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendalian, perencanaan, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan. Menyediakan informasi pendukung yang berguna untuk analisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan. Memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan. Fungsi Sistem Informasi Manajemen. Fungsi utama penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut. Pertama, memudahkan manajemen untuk merencanakan, memantau, mengarahkan, dan mendelegasikan pekerjaan ke semua departemen yang memiliki hubungan komando atau koordinasi. Dua, meningkatkan efisien dan efektif data yang disajikan secara akurat dan tepat waktu. Tiga, peningkatan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui satuan kerja yang berkoordinasi dan sistematis. Contoh sistem informasi manajemen. Di era 4.0, hampir semua wilayah kerja kini mulai mengubah sistem menjadi sistem digital, termasuk sistem informasi manajemen pada suatu perusahaan atau organisasi. Representasi data yang lebih akurat dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tentunya akan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut adalah contoh penerapan sistem informasi manajemen. SCM, Supply Chain Management. Data yang tersedia lebih terintegrasi. Data SCM umumnya lebih difokuskan pada ketersediaan atau pengiriman bahan mentah dari pemasok ke produsen, pengecer, dan pengguna akhir. Selanjutnya ada AS, Office Automation System. Ini membuat komunikasi antar departemen menjadi lebih lancar. Komunikasi tersebut dapat berupa layanan chat atau email yang hanya terintegrasi secara internal di dalam perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, IMS, Informatic Management System. Sistem ini memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian dari informasi umum hingga tahap analisis pengambilan keputusan. Pengguna IMS juga dapat mengintegrasikan beberapa program komputer dengan berbagai informasi yang ada. ERP, Enterprise Resource Planning.
Sistem ERP dapat memudahkan manajemen untuk memantau dan mengelola semua unit atau departemen dalam suatu perusahaan, mulai dari bidang keuangan, akuntansi, dan pemasaran hingga sumber daya manusia, operasi, dan manajemen pengadaan. Dengan demikian, pemantauan dapat dilakukan dengan efektif dan lebih efisien waktu. Selanjutnya, PS, Transaction Processing System. TPS dapat secara efektif mengintegrasikan semua transaksi bisnis rutin yang dilakukan perusahaan seperti untuk akuisisi data melalui inventaris kantor dan biaya karyawan. Untuk slide selanjutnya ada konsep dasar sistem informasi manajemen. Sistem informasi dalam suatu pemahaman yang sederhana dapat didefinisikan sebagai satu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Para pemakai biasanya tergabung dalam suatu entitas organisasi formal seperti departemen atau lembaga, suatu instansi pemerintah maupun perusahaan swasta dan organisasi non-pemerintah dengan berbagai tingkatan manajemen di dalamnya. Dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan, melainkan harus diolah lebih dahulu agar dapat dipahami. Lalu dimanfaatkan dalam pengambil keputusan, informasi harus dikelola dengan baik dan memadai agar memberikan manfaat yang maksimal. Slide selanjutnya ada sistem informasi mengandung 3 aktivitas dasar di dalamnya. Yang pertama, aktivitas masukan, input. Yang kedua, pemrosesan, processing. Yang ketiga, keluaran, output. 3 aktivitas dasar ini menghasilkan informasi yang dibutuhkan organisasi untuk mengambil keputusan. Pengendalian operasi, analisis permasalahan, dan menciptakan produk dan jasa baru. Masukan berperan di dalam pengumpulan bahan mentah raw data, baik yang diperoleh dari dalam maupun dari lingkungan sekitar organisasi. Konsep dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan serangkaian proses pemilihan dari pemilihan alternatif yang tersedia dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang terkait. Krisnandi, DKK 2019, halaman 78. Proses pemilihan tersebut biasanya dimulai dari pengidentifikasian masalah dan tujuan, penyusunan, penganalisisan, pemilihan berbagai alternatif yang relevan, pengambilan keputusan yang dinilai paling tepat, hingga pengevaluasian efektif dari keputusan yang telah diambil. Tujuan pengambilan keputusan terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut suatu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. 1. Tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut masalah, artinya bahwa sekalian diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau yang tidak kontradiktif. Sadikin, DKK 2020, halaman 88. Tahapan pengambilan keputusan. 1. Pemahaman. Menyelidiki lingkungan kondisi yang memerlukan keputusan. 2. Perancangan. Menemukan, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dapat digunakan. 3. Pemilihan. Memilih arah tindakan-tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Skala pengukur pengambilan keputusan. Skala pengukur adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur.
Dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan untuk menghasilkan data kuantitatif setelah proses pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif yang berupa angka-angka tersebut barulah kemudian ditentukan analisis statistik yang cocok untuk digunakan di dalam ilmu statistik. Skala pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatnya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Misalnya digunakan untuk memberi label simbol, lambang, atau nama pada sebuah kategori sehingga mempermudah pengelompokan data. Menurut kategorinya, pada skala nominal ini, peneliti akan mengelompokkan objek baik individu ataupun kelompok ke dalam kategori tertentu dan disimbolkan dengan label atau kode tertentu. Kemudian, angka yang diberikan kepada objek hanya memiliki arti sebagai label atau pembeda saja dan bukan untuk menunjukkan adanya tingkatan. Yang kedua ada skala ordinal, merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak atau interval antar peringkatan juga tidak harus sama. Skala ordinal ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada skala nominal, karena skala ini tidak hanya menunjukkan kategori saja, tetapi juga menunjukkan peringkat. Di dalam skala ordinal, objek atau kategori disusun berdasarkan urutan tingkatannya, dari tingkatan terendah ke tingkatan tertinggi atau sebaliknya. Yang ketiga ada skala interval, merupakan skala pengukuran yang biasa digunakan untuk menyatakan peringkat atau antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan pun jelas, hanya saja tidak memiliki nol mutlak. Skala interval ini bisa dikatakan berada di atas skala ordinal atau nominal. Besar interval atau jarak satu data dengan data yang lainnya memiliki bobot nilai yang sama. Besar interval ini bisa saja ditambah atau dikurang. Yang terakhir ada skala rasio. Skala ini adalah pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkat skala paling tinggi dan paling lengkap dibanding skala-skala lainnya. Jarak antar untuk interval dan antar tingkat sudah jelas dan memiliki nilai nol yang mutlak. Nilai nol mutlak berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Kesimpulan, sistem informasi merupakan suatu sistem di mana suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, pendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Adanya sistem informasi dalam sebuah perusahaan sangat dapat membantu para karyawan dalam bekerja sehingga pekerjaan mereka menjadi efektif dan efisien. Penerapan seperti ini berguna juga bagi perusahaan startup di mana untuk menghasilkan model manajemen sistem informasi bisnis yang efektif dan efisien dengan pencapaian hasil maksimal bagi startup. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau pemaparan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.